Selamat datang kembali. Kita langsung saja ya menelaah satu sumber menarik hari ini. Ini dari buku The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, bab 14. Hmm, Fokusnya ke satu jebakan pikiran yang sering banget kita alami. Namanya bias pandangan ke belakang atau hindsight bias. iya. Tahu kan perasaan yang muncul setelah sesuatu terjadi terus kita mikir, udah kuduga dari awal gitu. Nah, kita mau bongkar nih kenapa perasaan itu seringnya keliru. Betul sekali. Dan ini salah satu bias yang paling umum loh, paling sering terjadi. Intinya sih, kita itu cenderung melihat kejadian di masa lalu sebagai sesuatu yang jauh lebih bisa ditebak daripada kondisi sebenarnya saat itu. Seolah-olah udah jelas gitu ya dari awal. Ya, padahal ya waktu itu situasinya mungkin, wah nggak pasti banget. Dan menariknya, sumber ini ngasih solusi yang agak unik. Bikin buku harian. Nanti kita bahas kenapa. Oke. Mari kita bedah lebih dalam ya. Sumber ini ngasih contoh-contoh yang, wah, kena banget. Misalnya ya, sukses besar seorang CEO. Hmm, Atau kemenangan telak Ronald Reagan di pemilu AS tahun 1980. Kan setelahnya banyak yang bilang, oh itu sih udah bisa ditebak. udah kelihatan lah ya. Padahal kalau kita lihat data sebelum pemilu 80 itu, wih, persaingannya ketat banget loh. Persis. Atau contoh lain nih yang relevan banget sekarang. Google. Dominasi Google hari ini. Oh iya, bener. Coba kita balik ke tahun 98 gitu. Siapa coba yang bisa nebak Google bakal segede sekarang? Rasanya, wah, nggak mungkin. Mustahil kayaknya ya. Tapi hari ini, kita ngelihatnya kayak, ya udah takdirnya begitu, nggak bisa dihindari. Nah, ini dia inti hindsight bias. Fenomena, udah kubilang. Atau kan bener kataku, otak kita tuh kayak otomatis gitu, merapikan cerita masa lalu. Jadi semacam ilusi optik gitu ya. Tapi buat ingatan kita lihat ke belakang, garisnya lurus aja gitu ke hasil akhir. Wah, analogi bagus itu. Iya, otak kita kerjanya gitu. Menyusun ulang cerita biar terasa nyambung, masuk akal, sesuai sama apa yang kita tahu sekarang. Sumber ini bahkan ngangkat contoh yang dramatis banget loh. Apa tuh? Peristiwa di Sarajevo tahun 1914. Pembunuhan itu. Satu tembakan, malah memicu Perang Dunia Pertama. Puluhan juta nyawa melayang. Gara-gara satu kejadian ya? Iya. Nah, di buku sejarah sekarang, alur kejadiannya itu kan kelihatan logis banget. Satu hal nyambung ke hal lain. Bener, kayak domino gitu ya, nggak bisa dihindari. Tepat. Tapi coba deh bayangin Anda hidup di tahun 1914, sebelum perang meletus. Apa iya orang-orang waktu itu mikir satu insiden di Balkan bakal jadi konflik global segede itu? Kayaknya nggak ada ya. Mungkin kita lupa betapa kacaunya, betapa nggak pastinya situasi waktu itu. Jadinya, kita keliru merasa dunia ini jauh lebih gampang ditebak daripada aslinya. Wah, ini implikasinya bisa bahaya juga ya berarti. Kalau kita terus-terusan merasa udah tahu setelah kejadian, artinya apa nih buat cara kita mandang masa depan? Buat Anda yang dengerin juga nih. Nah, implikasi utamanya, kita jadi terlalu percaya diri. Overconfident gitu, sama kemampuan kita buat meramal masa depan. Kita jadi mikir, wah kita bisa lihat pola nih, bisa prediksi hasil dengan akurat. Padahal kita cuma lagi ngelihat ke belakang pakai kacamata hasil akhir yang udah terjadi. Dan overconfident ini bukan cuma soal kelihatan naif ya, Tapi bisa fatal ya. bisa berujung ke keputusan yang salah. Di bisnis, investasi, bahkan kebijakan publik. Karena kita jadi ngeremehin ketidakpastian yang sebetulnya nyata banget. Itu poin penting banget. Nah, kalau kita semua cenderang begini, gimana dong cara ngelawannya? Apa saran dari Dobelli di sumber ini? Nah, ini nyambung ke pertanyaan penting kan? Gimana ngelawan bias yang kayaknya otomatis banget ini? Sumber ini punya tips praktis, mungkin kedengaran agak kuno ya, bikin buku harian, jurnal gitu. Buku harian, tapi isinya apa? Bukan sembarang buku harian. Catat prediksi-prediksi Anda di situ. Prediksi tentang apa aja, politik gitu? Apa aja? Politik, karir Anda gimana ke depannya, pasar saham mau naik atau turun, hasil pertandingan bola, apapun yang Anda coba tebak. Tulis, Anda pikir bakal gimana, dan kenapa Anda mikir gitu. Terus diapain catatannya? Nah, secara berkala, mungkin beberapa bulan atau setahun kemudian, buka lagi tuh catatan. Bandingin sama kenyataan yang terjadi. Wah, pasti kaget ya lihat hasilnya. Kemungkinan besar gitu. Sumber ini bilang, Anda mungkin bakal kaget sendiri ngeliat betapa seringnya tebakan kita meleset. Tujuannya bukan buat bikin kita jadi pesimis atau merasa gagal ya.
Tapi lebih ke... Lebih ke kalibrasi realitas. Biar kita lebih sadar, ternyata susah ya nebak masa depan. Biar kita lebih rendah hati juga menilai kemampuan prediksi kita sendiri. Masuk akal banget. Jadi jurnal itu kayak cermin ya? Brutal tapi jujur. Oke, selain jurnal, ada saran lain nggak dari sumber ini buat mempertajam cara pandang kita? Ada. Selain bikin catatan prediksi pribadi, sumber ini juga nyaranin kita baca sejarah. Tapi, dengan cara yang beda. Gimana tuh maksudnya? Bukan cuma dari buku teks yang udah dirangkum, yang ceritanya udah rapi gitu. Coba deh baca catatan harian orang-orang dari zaman itu. Atau memoir, transkrip wawancara sejarah lisan, dokumen asli dari periode itu. Oh, jadi biar kita bisa merasakan langsung ya, ketidakpastian yang mereka alami waktu itu, kebingungannya. Tepat sekali. Atau coba eksperimen kecil. Baca koran-koran lama, misalnya dari 5 atau 10 tahun lalu. Lihat berita utamanya apa, prediksi para ahli gimana waktu itu. Menarik tuh. Ini bakal ngasih gambaran yang jauh lebih realistis tentang betapa nggak terduganya arah dunia ini. Beda banget sama cerita rapi yang kita susun setelah semuanya terjadi. Oke. Jadi intinya, bias pandangan ke belakang ini mungkin ngasih kita rasa nyaman sesaat ya. Rasa nyaman yang palsu gitu, seolah dunia ini teratur dan bisa dipahami. Ya, bisa dibilang gitu. Kenyamanan retrospektif ini emang bikin tenang sih di tengah dunia yang kompleks ini. Tapi kalau tujuan Anda itu pemahaman yang lebih akurat ya tentang gimana dunia bekerja, gimana keputusan dibuat dalam ketidakpastian, nah kenyamanan ini justru bisa menyesatkan. Jadi mengakui ketidakpastian masa lalu itu penting ya? Banget. Itu bantu kita lebih bijak menghadapi ketidakpastian di masa depan. Oke, jadi rangkuman singkatnya nih buat Anda. Hindsight bias itu bikin masa lalu kelihatan jauh lebih jelas dari aslinya. Dan bisa menipu kita jadi terlalu pede soal masa depan. Alat sederhana kayak buku harian prediksi itu bisa jadi cara ampuh buat ngalibrasi ekspektasi kita. Biar sadar susahnya nebak apa yang bakal terjadi. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, untuk Anda renungkan. Kalau masa lalu aja terlihat begitu jelas, cuma karena kita udah tahu hasil akhirnya, seberapa besar sih keyakinan yang pantas kita punya waktu kita coba membaca arah masa depan hanya berdasarkan potongan informasi yang kita pegang saat ini? Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.